pemirsa, kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Kepala Kepolisian Resor Jeneponto AKBP Ferdiansa pindah tugas setelah menjabat kurang lebih 11 bulan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 ikut dirayakan semua pihak seperti instansi pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Kepala Kepolisian Resor Jeneponto AKBP Ferdiansa pindah tugas setelah menjabat kurang lebih 11 bulan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ferdiansa pindah ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan barunya sebagai Kasubang Trimlab, Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Profesi dan Pengamanan, dan digantikan oleh AKBP Yuda Kesit Dwi Jayanto. Yuda Kesit Dwi Jayanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Direktorat 5 Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kini mendapat jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor Jeneponto. Pisah sambut dan serah terima jabatan Kepala Kepolisian Resor Jeneponto berlangsung dengan protokol kesehatan dan digelar secara terbatas. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Jeneponto, AKP Sahrul menyebutkan, serah terima jabatan sudah dilakukan di Mapolda Sulawesi Selatan dan upacara pisah sambut dilaksanakan di Polres Jeneponto. Dari Sulawesi Selatan, Samsul melaporkan. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 ikut dirayakan semua pihak seperti instansi pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Semarak HUT RI ke-75, Aku Sahabat Sutra ikut gelar lomba memasak bagi anak-anak. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada Senin 17 Agustus 2020 ikut dirayakan semua pihak seperti instansi pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Salah satunya organisasi Aku Sahabat Rakyat Sulawesi Tenggara. Organisasi yang bergerak pada bidang kemanusiaan ini merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dengan bersinergi bersama Indonesian Chef Association BPD Anua Sulawesi Tenggara menggelar live Cooking with Kids. Merayakan kemerdekaan bersama anak-anak tentu menjadi satu momen yang penuh makna dan hangat. Mereka tampak semangat dalam memasak, belajar, dan tertawa merupakan bentuk kecil dari kemanusiaan itu sendiri. Perwakilan Aku Sahabat Rakyat Sulawesi Tenggara, Sawaluddin yang hadir dalam kegiatan ini, menyebut sangat disayangkan bila ada hari yang penuh bahagia itu tidak ada kegiatan. Ia menyebut, Aku Sahabat Rakyat Sulawesi Tenggara menyadari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tidak seperti tahun sebelumnya karena adanya wabah COVID-19. Yang dari sini enggak, yang nasi goreng. Nasi gorengnya juga pas juga rasanya sama agak kenyal-kenyal itu. Oh iya. Bukan hanya sebagai perayaan untuk kemerdekaan Indonesia saja, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi anak tentang berbagai hal mengenai kuliner. Hal ini menjadi salah satu alasan Aku Sahabat Rakyat Sulawesi Tenggara dengan tangan terbuka melakukan sinergitas.
Selain itu, ada berbagai kegiatan amal dan kemanusiaan telah dilaksanakan, mulai dari penyaluran paket 9 bahan pokok hingga aksi sosial membersihkan masjid. Hingga saat ini, penyaluran sembako yang disalurkan ASR Sultra mencapai 3.000 paket sembako dan rutin melakukan kegiatan pembersihan tempat ibadah. Pihaknya akan terus hadir untuk masyarakat terutama di tengah wabah yang saat ini melanda Sulawesi Tenggara. Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda, tidak salahnya Anda datang ke tempat ini. Simak berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah. Bangga Bapak Luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih. Begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. itu kita Jawa juga. sama. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di kampung sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Pak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah, makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Benggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Benggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT. Nanti pokoknya tenang, nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman, nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggele kalau berdua. Oke. Hati-hati ya di jalan ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Tante. Gantian lah kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Anu kita mau tanya, Pak, rumahnya Pak Bengkelnya. Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din. Iya. Tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Saya buka masker bukan tanda lain. Oh. Sebaca tanda buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bengkel ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Iya. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisa nggak kita pulang ini? Nah, silakan. Maksudnya bisa nggak kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Ya. Kan kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari Nyok, dari PPDP. Petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Salam. Ma, sini dulu. Dulu di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana kita? PPDP. Petugas pemutahiran data pemilih. PPDP, bukan PSPB. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, Ya. biar nanti data pemilih itu valid. Nah gitu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, ini, tapi pasti. harus. Oh. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga kalau. Tapi asli. Iya, yang asli asli. tante. Iya. Sudah berapa rumah ini kita ada pergi coklit ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga Pak RT sudah. sudah. Tapi Ya. ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan Ya. kertas KTP. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar, Pak. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma Bapak berempat ya? Bapak- Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani? Ya. Oh, udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak, belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Oh. Mereka belum pernah pergi merekam. Nah, atau suket. Belum ada. Oh, jarang belum melakukan perekaman kah? Orang tidak mau pergi tidak merekam. bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, siapa kayak ini? Yang 3 orang ini, Tarsan. adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal Itu. 13 Agustus toh? Iya. Iya, karena Om, kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Tanggal Kalau 13. pasan menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, Iya. satu suara itu berpengaruh untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar Siap, lebih cepat mereka mengurus, Ya. kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya, benar semua. Nah, Iya, jadi ya. Cuma kurang 3 itu tadi ya. sekarang begini, Om. Kami yang namanya juga coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Ya. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Ya. Nah, sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS. Ya. Nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti ya 4 orang, Ya. bapak, ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami
benahi lagi kalau misalnya anak yang 3 itu sudah mendekati berkas. TPS 2 dia, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Ya. Nanti habis itu tanda tangan Bapak. Iya, tapi kita Tanda tangan dulu Bapak. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama tas sudah benar ini. Cocok ya? Iya. Iya. Kalau begitu Bapak, bila kami mohon izin mau Nah, tempel kita- dulu. Ya. Ya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan, silakan. Ya. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap, siap. Sekalian minta maaf ini kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana? Dari rumah. Oh, tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan ke Bapak Data juga. Oh, ya? iya, ini. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang di masuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Tadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti saya supaya hubungi, kami Pak. masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ada berbagai cara dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Indonesia Chef Association BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood pada Senin 17 Agustus 2020. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah instansi dan lembaga serta organisasi lainnya di seluruh Indonesia ikut merayakannya. Indonesia Chef Association, BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood. Indonesia Chef Association juga menggandeng salah satu perusahaan plat merah. Ketua Indonesia Chef Association BPD Anwar Sultra, Odi Kelana menyebut, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai macam kuliner di Sulawesi Tenggara kepada anak-anak. Kan kemarin kita sempat down untuk di kuliner itu sama pariwisata sempat down gara-gara ya pandemi. Jadi mungkin sekarang udah mulai agak low, jadi bisa bikin kegiatan untuk angkat lagi supaya pariwisata dan kuliner kita hari bisa sembuh lagi. Penyembuhnya. Dengan didampingi chef, anak-anak tampak antusias mengikuti lomba memasak ini. Mereka juga mendapatkan sertifikat dan bingkisan sebagai hadiah dan kenang-kenangan usai mengikuti kegiatan.
Chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association BPD Sulawesi Tenggara juga ikut berkompetensi dalam memasak dengan tema Fruit Carving dan Attraction Bar. Pada kesempatan ini, perusahaan listrik plat merah unit Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ikut memberikan penyambungan listrik gratis untuk 75 kepala keluarga yang kurang mampu. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Kendari, Dijonet Purnomo Sidi Ashari, menyebut penyambungan listrik ini hanya diberikan kepada 75 kepala keluarga dengan daya 450 volt ampere. Jadi diskon penambahan daya ini nama programnya adalah tambah daya super wow. Kenapa dibilang super wow? Karena memang biayanya betul-betul wow, biaya penyambungannya. Misalnya kalau kita dari daya 900 ke 2200 ya sekitar 2 jutaan kita bayar, sekarang hanya 170.845. Kita ingat tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 12.08.45. Jadi itu hanya khusus untuk pelanggan rumah tangga yang ingin menambah daya, dan berlaku dari tanggal 14 Juli hingga 30 September 2020. Jadi bisa dimanfaatkan pelanggan PLN untuk menambah daya di rumahnya jika sering jeblek atau mati. Itu syarat-syaratnya cukup mudah. Pelanggan bisa melengkapi dengan KTP, ID pelanggan atau nomor meter pelanggan, bisa daftar lewat kantor PLN terdekat atau website PLN, atau bisa juga lewat aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dalam pemberian listrik gratis ini, perusahaan listrik melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan masyarakat dipilih melalui basis data terpadu pemerintah yang diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penyambungan listrik gratis ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan meringankan beban mereka di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dari Kendari, Andrea Aurora, Metro TV melaporkan. Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda. Tidak salahnya Anda datang ke tempat ini. Simak berita selengkapnya bersama Andrea Aurora berikut ini. Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda, kami ajak Anda untuk mengunjungi salah satu rumah makan yang terletak di Desa Laluwiu, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk ke tempat ini Anda hanya membutuhkan 15-20 menit perjalanan dari pusat ibu kota Sulawesi Tenggara. Ya, Desahan Barokah sangat cocok untuk Anda yang menginginkan tempat makan yang tenang bersama kerabat, pasangan, dan keluarga. Selain sebagai tempat makan, Desahan Barokah juga bisa menjadi tempat Anda yang ingin berwisata. Misalnya memancing, tempat ini dibangun di atas empang dengan luas tanah 50 x 60 meter persegi dan menyediakan beberapa spot untuk area pemancingan. Hasil pancingan Anda boleh bawa pulang atau boleh juga memasak untuk disantap bersama keluarga atau kerabat Anda. Di lokasi ini Anda bisa memilih sejumlah pondopo untuk menikmati makanan Anda. Kami sengaja buat, kami sengaja buat beda dari semua makan yang ada di Kendari. Jadi kami lebih mengedepankan bagaimana kepada pelanggan. Sehingga pelanggan di sini lebih
lebih tenang, lebih nyaman ketika berada di rumah makan di San Maroko. Dari Kendari, Andrea Aurora, Metro TV melaporkan. Delaware adalah negara bagian relatif kecil, tapi saat ini menjadi perhatian warga dan media di Amerika Serikat. Di sanalah seorang putra daerah, Joe Biden, akan secara resmi menerima nominasi sebagai capres Partai Demokrat. Ini pun memunculkan semangat bagi warga setempat ibarat konvensi mini. Delaware, negara bagian di pantai timur Amerika Serikat ini mendapat julukan sebagai negara bagian pertama karena pertama meratifikasi konstitusi AS. Banyak warga setempat senang sorotan media tertuju ke negara bagian yang merupakan kampung halaman kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden. Delaware is the spot, not the hot spot for the pandemic, but the hot spot for Biden and Harris 2020. We're ready. I'm tired of people thinking that we are the small wonder, and they're like, does anybody live in Delaware? Yes, a lot of educated, hard-working people are in Delaware, and we're not just like, we're the first state. Perhatian rakyat Amerika yang tadinya akan tertuju ke kota tuan rumah awal konvensi, Milwaukee, negara bagian Wisconsin, akhirnya tertuju ke Delaware, negara bagian yang penduduknya tak sampai 1 juta orang. I think we're going to look back on this and call it the Zoom convention, because I think some of the moments that might have seemed awkward or might have seemed like the picture was a little grainy, I think that's part of many of our lived experience now. And more to the point is in fact how we are having relationships in some cases with coworkers, family members, people that we care about. Joe Biden dan calon wakil presidennya Kamala Harris akan menyampaikan pidato penerimaan nominasi mereka. Joe Biden menyampaikannya pada hari Kamis dan Kamala Harris menyampaikannya pada Rabu malam, dua-duanya di Chase Center di Wilmington, Delaware di belakang saya ini. Warga setempat pun, kota kecil hanya sekitar 100.000 penduduknya, merasa cukup antusias meskipun konvensi ini sepenuhnya virtual, namun mereka merasakan mendapatkan sedikit energi guna menambah semangat memilih Joe Biden November mendatang. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.